Kali ini, Bu Iva akan mengajak kalian untuk membaca buku ini. Yuk, yuk, ikuti terus Bu Iva. Sini, sini, sini. Apa saja sih isi bukunya? Yuk, kita lihat bersama. Oh, jadi tentang interaksi sosial. Kita lanjut lagi yuk. Oh, orang melamun. Lalu, apa maksudnya ya? Kita lihat halaman selanjutnya yuk. Blacky. Oh, istirahat dulu. Blacky. Kamu udah makan belum, Blacky? Udah. Oh, kasihan. Kalau ini, ada orang yang sedang mengobrol bersama kucing peliharaannya. Lalu kalau yang ini, kalau yang ini, ada anak-anak yang sedang mengobrol bersama. Apa hubungannya dengan interaksi sosial ya? Yuk kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Kita lihat ada orang sedang tidur. Lalu ada orang sedang bermain dengan kucing. Lalu ada juga orang yang merenung. Hampir sama seperti tadi. Apakah ini termasuk interaksi sosial? Yuk kita analisis bersama. Orang tidur tidak berbicara, juga tidak berinteraksi. Kalau yang gambar ini, dia berinteraksi. Tapi kucingnya tidak bisa merespon dengan bahasa manusia. Lalu yang ini, dia asik dengan pikirannya sendiri. Sepertinya ini semua bukan interaksi sosial. Yuk kita lihat lagi halaman berikutnya. Ya, ini termasuk interaksi sosial. Wah, ada banyak sekali ya contoh-contohnya. Wah, Masya Allah, rajin sekali anak-anak ini. Sepertinya sedang mencuci baju. Kalau yang ini terlihat sangat bahagia. Mereka sedang bermain permainan tradisional. Masa kecil yang bahagia ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini juga termasuk interaksi sosial. Mungkin ini gambar Ustadz yang sedang berkenalan dengan santri baru. Kalau yang ini, sepertinya mereka sedang bermain voli. Jadi, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Apa ya? Buka halaman berikutnya deh. Bu Iva bacakan ya. Materi interaksi sosial mencakup pengertian, syarat-syarat, ciri-ciri, faktor pendorong, dan juga bentuk-bentuk. Bu Iva lanjut baca ya. Manusia hakikatnya merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia senantiasa hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Wah, ada ayat Al-Qur'annya juga ternyata. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wah, Masya Allah sekali ya. Dari sini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa selain kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, kita juga hendaknya berhubungan baik dengan sesama manusia. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan interaksi sosial. Ketika kita mempelajari interaksi sosial, insya Allah kita menjadi tahu bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Yuk kita lihat lagi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Kita ambil contoh misal, ada seorang guru yang sedang memberikan pertanyaan kepada murid. Guru memberikan pertanyaan kepada murid disebut aksi. Sementara ketika murid menjawab dan merespon pertanyaan dari guru, itulah yang disebut reaksi. Selanjutnya, ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contohnya, fisik, misal bersalaman, tatap muka. Lalu non-fisik, misal melalui surat menyurat, telepon, SMS, chatting, maupun gmail. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan pesan atau informasi agar dapat diterima oleh orang lain. Apa sih pentingnya syarat interaksi sosial? Tanpa adanya kedua syarat tersebut, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua. Ada kontak primer dan juga ada kontak sekunder. Kontak primer berarti kontak langsung, sementara kontak sekunder berarti kontak secara tidak langsung. Kontak sosial primer contohnya ada briefing guru di pagi hari, kemudian contohnya chatting tadi ya, video call, kemudian pertemuan tatap muka secara virtual melalui Google Meet. Kita lihat contoh lainnya ya. Untuk kontak sosial primer, nah ini dia contoh lain dari kontak sosial primer. Ada dua orang guru yang sedang berpamitan untuk pulang. Karena sedang masa pandemi, kita tidak boleh melakukan kontak secara fisik. Makanya tadi, cara gaya bersalamannya jadi unik deh. Tidak menggunakan telapak tangan, tapi masih bisa tos seperti ini. Lalu kontak sosial sekunder juga ada lagi contohnya. Kita lihat ya. Mulai aja dulu. Nah itu, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi contoh ini menggambarkan bahwa mereka masih tetap dapat berkomunikasi melalui perantara media. Kemudian komunikasi pun dibagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi nonverbal. Verbal dengan kata-kata, nonverbal dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Kita lihat contoh yang lainnya juga ya. Hari ini situasi yang dihadapi di Jakarta sangat berbeda dengan 2 pekan lalu ataupun pekan lalu. Jumlah yang wafat tadi disampaikan cukup banyak dan kita semua berduka menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Wah, jadi gagal fokus nih Bu Iva. Lihat tingkah lucu dari penerjemah ini. Padahal kondisinya sedang berbelasungkawa. Nah dari sini kita bisa melihat Bapak Anies
melakukan komunikasi verbal, sementara ibu-ibu ini sebagai penerjemah menggunakan komunikasi nonverbal melalui bahasa isyarat. Kita lanjut ya. Ada ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan sosial disebut interaksi sosial. Adapun aktivitas kita sehari-hari disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan tertentu. Yang kedua, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Dan yang keempat, ada komunikasi menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Supaya lebih gampang, kita lihat contohnya saja ya. Can you still remember the descriptive text? Yeah. So today we will combine the descriptive text and counting places. So can you guess what will be discussed today? Descriptive text and counting places. Describing counting places. Okay, good. Nah, ini termasuk contoh interaksi sosial yang memiliki semua ciri-ciri yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, ada tujuan tertentu. Seorang guru mengajari murid dengan tujuan agar muridnya semakin pandai. Kemudian, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Guru berbicara dengan murid-murid, jelas lebih dari satu orang. Kemudian, ada hubungan timbal balik. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ada guru yang bertanya kepada murid, kemudian murid ini menjawab. Selanjutnya menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang digunakan di sini berupa bahasa. Kebetulan bu guru ini sedang mengajar bahasa Inggris. Dari contoh ini, kita menemukan semua ciri-ciri interaksi sosial. Sampai sini, paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita belajar tentang faktor-faktor interaksi sosial. Ada faktor imitasi. Imitasi adalah proses mencontoh orang lain. Contohnya, seorang anak yang sedang belajar mengaji. Anak yang belajar mengaji akan menirukan bacaan guru ngajinya. Kemudian ada faktor sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang dokter yang sedang memberikan semangat kepada pasien yang dirawatnya agar lekas sembuh. Selanjutnya ada faktor identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan untuk sama dengan orang lain. Ada contoh lagi nih. Misal, kita sebagai umat muslim tentu saja mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu saja kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya faktor simpati. Simpati berarti ikut merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Contohnya misal, kita melihat ada seorang anak kecil jatuh. Lalu yang kita rasakan adalah sedih dan juga khawatir. Selanjutnya faktor empati. Empati adalah kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional dengan disertai tindakan nyata. Kita ambil contoh yang tadi ya. Misal, kita melihat seorang anak yang tiba-tiba jatuh. Kemudian kita merasakan kaget. Lalu kita langsung berlari menolong anak tersebut. Nah, ini dia yang disebut empati. Wah, banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat. Berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial, kita lanjut baca besok lagi ya. Ini materi besok.